Udah ngerekam kan? Udah ya. Kali ini kita akan merekomendasikan AC-AC pilihan di 2021 dan seperti apa sih tips-tipsnya untuk membeli AC? Tungguin. Sini nih. Nah, oke, sobat elektronik. Dalam membeli AC tentunya kita harus tahu nih. AC itu digunakan untuk di mana pertama ya? Mau di kamar, di ruang tamu, atau di outdoor. Di outdoor. Nggak mungkin kan di outdoor ya, karena AC itu adalah khusus untuk indoor. Jadi pemilihan AC itu khususnya kita harus lihat dulu tuh buat di mana. Tentunya kalau di kamar itu ukurannya berapa dulu nih? Panjang kali lebar, tingginya berapa, dan itu mempengaruhi kinerja AC untuk keawetan juga, untuk kedinginan juga. Biasanya kalau yang kamar itu setengah PK cukup ya, karena kebanyakan di Indonesia itu rata-rata kamar tuh 3x4, 4x4 maksimal. Biasa kecuali kalau orang-orang gedongan gitu bukan pakai AC split lagi, tapi pakai AC yang seperti itu tuh. Nah, beda ya. Kalau kita itu di toko-toko seperti ini biasanya dia pakai AC split, namanya seperti ini nih, AC ya. Di sini kita ada berbagai macam merek, ada Toshiba, Daikin, Sharp, LG, Samsung, Daikin, ada Sanken juga ada sih termasuk ke situ ya. Nah, yang pertama kita cek di Toshiba dulu nih. Kayak jarang ada kan di toko-toko lain, kita punya Toshiba. Toshiba itu terdiri dari dua tipe. Di sini ada yang tipe standar dan tipe yang inverter. Mas, bedanya apa sih standar dan inverter? Itu beda di listrik ya. Nah, biasanya untuk listrik di standar setengah PK itu tarikan awalnya 300, ada yang 330, ada yang 390. Itu tergantung dari BTU-nya ya. Makanya dicek tuh. Kalau misalkan si BTU-nya itu di bawah 3.300, biasanya harganya lebih murah. Biasanya seperti itu ya. Jadi BTU itu adalah satuan untuk menentukan PK apa yang harus sobat elektronik beli. Kalau ukuran 3x3 itu rumusnya 3x3x500 ya Pak Editor ya. 3x3 9. 9x5 berapa Pak? 4.500. 45 ngaco. 4.500. Maka kalau mau cari AC setengah PK itu cek dulu tuh dia BTU-nya berapa. Nah, di sini nih biasanya nih. Kapasitas pendingin sini Pak. Nih. Ya. Ini yang 1 PK itu 8.500 BTU. Maka dari itu tadi yang saya bilang tadi tuh, dia panjang kali lebar kali 500 ya. Untuk tinggi standarnya itu 2,5 meter. Kalau yang di rumah, kalau pakai ruangan yang tingginya lebih dari 3 meter, 4 meter, 5 meter itu beda lagi ya. Jadi bukan pakai AC split, karena standarnya itu rumusnya seperti itu, panjang kali lebar kali 500 ya. Ini harga-harganya yang standar itu 3,7. Ini lagi normal ya, kalau lagi promo dia 3,4, kadang 3,3, dan yang 1 PK-nya 4 jutaan. Bedanya sama yang inverter itu selisih 1 juta. Ini di semua merek ya, antara standar dan inverter itu per PK itu bedanya 1 jutaan. Tergantung teknologi yang dia pakai. Ini yang standar ya, tanpa pakai antivirus, antibakteri. Ya, kalau ada teknologi seperti itu biasa dia lebih mahal lagi. Mas, kok saya pakai inverter nggak dingin ya? Kalau jawab seperti itu saya juga bingung. Harusnya semua merek itu merekomendasikan bahwa AC itu dingin, karena inverter itu untuk menghemat listrik 50% lebih hemat. Jadi kalau tarikan awalnya itu contoh ya, yang tadi saya bilang 390, kalau yang standar itu turun 20-30%. Kalau inverter itu turun 50-60%. Mungkin kurang dingin karena dia mencoba menarik ke awal lagi, wattnya tidak tinggi ya, tidak tinggi. Kalau yang standar itu jet strip, dia narik wattnya tinggi lagi tuh. Jadi kalau dia udah misalkan di sini disetel 16 derajat gitu, begitu ada aktivitas, buka pintu, begitu banyak orang, dia akan menyesuaikan lagi dan akan narik ke tarikan awal untuk standar. Nah, yang inverter itu tarikan awalnya memang lebih rendah daripada yang standar. Mungkin seperti itu ya. Nah, ini Toshiba ya. Terus juga
Ya di beberapa merek ada sudah pakai gold pin atau dalamnya sudah anti korosi atau anti karat. Jadi dicek lagi tuh, biasanya dia ada di, kalau di Panasonic itu namanya blue pin, kalau di LG itu gold pin. Ada lagi di merek-merek lain Pak, di mana ya? Saya lupa. Daikin ya, Daikin juga ada gitu. Yuk, sekarang kita ke sap dulu deh. Oke, nah kalau yang banyak pilihannya di toko kita itu adalah sap. Sap itu ada, pertama ada standar, ada low watt, ada inverter, ada standar plasma, ada low watt plasma, ada inverter plasma cluster. Itu pilihannya banyak nih di sap tuh. Ya, ini harga-harganya AC standar. Oke, ini AC standar setengah PK. Ya, terus ada 3/4-nya. Biasanya dia naik, di sini nggak ada ya. Nah, ini standar, ini inverter setengah PK, ini standar 1 PK, ini standar AC standar inverter 1 PK sekian. Nah, kalau yang ini harganya yang standar plasma cluster, tipenya itu SSY. Jadi bedanya gitu ya. Kalau VAY itu standar, kalau SSY itu standar plasma cluster. Kalau yang low watt plasma cluster namanya UHL. UHL ada yang setengah PK, 3/4 dan 1 PK, harganya bisa dilihat aja ya. Lalu lari ke situ ada AC inverter plasma cluster. Namanya ini nih, UHY, 6 UHY, 10 UHY dan 13 UHY untuk 1,5 PK. Ya. Kalau yang ada yang perbedaan nih, ada yang VAY dan SAY. Bedanya itu, ini rakitan Cina, ini rakitan Thailand. Ya, makanya harganya lebih mahal. Secara bentuk beda ya. Kalau yang SAY itu seperti ini. Ya, tinggal bedain aja sih sesuai kebutuhan. Mas, saya nggak butuh low watt inverter, saya butuh standar, tapi saya butuh antibakterinya plasma cluster, ya ambil yang ini, yang ada logonya. Itu ya. Kalau butuh yang low watt ya itu. Itu ya. Kalau di sap agak bingung. Jadi tentukan dulu tuh pilihannya. Saya butuh low watt, saya butuh antibakteri. Ya, udah ambil yang UHL. Mas, saya butuh yang standar tapi ada bakterinya, ambil yang SSY. Kalau sap itu ya. Ini harga bisa berubah sewaktu-waktu, jadi tidak begitu detail. Nah, kalau yang VA ya yang tadi standar tuh yang ini nih. Bentuknya seperti ini. Dia rakitan Cina ya, seperti ini. Tuh. Tadi kan kita lihat di 1 PK-nya Toshiba itu 1 PK 8.500 BTU. Nah, yang ini itu bisa 9.000 BTU. Oke ya, inget tuh ya. Mungkin nggak dingin karena dia BTU-nya 8.500. Sedangkan secara rumus harusnya 9.000. Bener nggak Pak Editor? Betul, seperti itu. Nah, langsung ke Samsung. Samsung nih sama nih. Ada yang standar, ada yang inverter. Oke, yang inverter tuh yang ini ya. Yang bentuknya seperti ini nih. Oke, ini 9.000 BTU juga sama. Jadi untuk Freon semuanya sekarang pakai R32 ya, untuk brand Jepang. Walaupun ada di beberapa merek seperti yang merek punya Korea itu masih R410. Nanti bisa dicek tuh di sini. Biasanya ada. Biasanya kalau untuk brand Korea masih R410 ya. Sini nggak ada penjelasannya. Coba yang ini. Jenis Freonnya nggak ada. Untuk oke, biasanya di outdoornya ya. Biasanya di outdoor ya, di sini nih. Kayak di LG kita lihat. Oh, oke. LG beberapa tipe sudah pakai R32. Seperti ini. Mungkin di Samsung juga dicek lagi ya di outdoornya. Mas, pakai Freon yang mana? R32, R410. Dinginan mana sih? Kalau secara survei itu lebih dingin ke R32 karena ini penggantinya R22. Ya, namun secara apa ya? Anti bakar ya, apa sih Pak Editor? Keamanan itu lebih aman R410 ketimbang R32. Ya cuman inilah apa namanya, terserah lah, itu mah ya pilihan juga. Semua brand pasti memiliki tingkat keamanan sendiri-sendiri. Oke, tuh harganya seperti ini ya. Yang standar di Samsung itu 3 sekian, yang low wattnya segini, sesi 1 jutaan, 1 PK ini setengah PK. Itu sih bedanya ya. Kalau yang LG
Oke, ini dia lebih ke inverter sih. Kalau standarnya ini nih setengah PK ya, namanya AC Hercules. Ini sama sih dengan SAP bentuknya. Kalau yang inverternya itu harganya 520 sekian. Nah, dan dia pakai Freon R32. Ini dia pakai gold pin. Ketahanan maksimal dengan perlindungan gold pin. Nanti di Panasonic beda lagi tuh. Dia ada namanya si blue pin. Dan ini harga-harganya untuk yang AC inverter. Kayak ini ya, silahkan dilihat aja. Sudah memiliki teknologi Think AI untuk tipe-tipe tertentu. Dan ini bisa diatur melalui handphone. Misalkan dari jarak jauh rumah. Gini. Misalkan kita dalam perjalanan mau menuju rumah. AC rumah dalam keadaan mati. Nah, itu bisa diatur tuh dari jarak jauh. Pakai ini, pakai handphone. Yang penting di rumah jaringan wifi-nya nyala. Tuh ya. Terus lari ke Daikin. Nah, Daikin ini istimewanya adalah yang ada multi. Oke. Dia ada multi S. Jadi kalau misalkan sobat elektronik itu butuh AC setengah PK 3 unit atau 2 unit, tempat buat outdoornya cuma ada satu. Nah, ini di Daikin bisa. Jadi ada satu outdoor, 2 indoor. Bahkan ada satu outdoor sampai ke 3 indoor. Harga-harganya sih ini ya. Oke. Kalau teknologi sih nggak agak beda jauh ya, tinggal disesuaikan. Kalau pilihannya itu di harga, ya silahkan prioritaskan di harga. Oke, nah ini harga-harganya. Ini yang standar light. Ada juga yang multi, ada yang Thailand, ada yang China. Nah, itu jadi pilihan. Pokoknya banyak dah. Mesti benar-benar detail tuh beli AC. Tipe-tipenya harus hafal dan harus sesuai dengan kebutuhan dari sobat elektronik. Yang terakhir tuh ada Panasonic, Pak Editor. Itu udah pernah kita review ya. Iya. Oke, dia pakai blue pin. Sama sih dengan merek-merek lain seperti SAP, LG, Samsung. Dia punya standar inverter dan low watt. Ya, dia pakai blue pin. Sini Pak Editor lihat nih. Kalau blue pin tuh begini. Oh iya, sini. Lupa saya Pak. Nah, oke tuh blue pin, gold pin. Sebenarnya sih hampir sama aja ya. Dia ingin memperkuat dan anti korosi gitu. Cuman panggilan di tiap brandnya beda-beda. Ya, untuk harganya ini sudah kita review sama lah ya. Standar 3 jutaan, yang setengah PK ada 3,1, 3,2, 3,3. Sanken nanti aja Pak. Sama sih ya, ada vitamin C nya kalau Sanken. Pak Editor saya ketawa tuh, mantan itu ya, mantan ini ya, alumni Sanken ya. Kalau Sanken tuh ada vitamin C nya Pak, nggak apa-apa kita tapi sini ya. Ini sini. Nih. Mas, vitamin C dari mana? Dari sini Pak. Jeruk. Bukan Pak, emang Nutisari. Mana sih Pak cara bukanya? Tapi kok keras ya? Kalau vitamin C-nya tuh ada di filternya, kalau nggak salah tuh. Nah, ini ya. Jadi, Mas, gimana kalau ininya habis? Ke service center aja hubungin, masih ada nggak gitu? Tukang buah ya, kulit jeruk tempel di sini. Ini vitamin C-nya. Jadi, kalau plasma cluster tuh menyaring, terus menghembuskan ion. Ini menghembuskan vitamin C, Pak. Bapak bisa sehat ini pakai vitamin C, nggak usah minum jeruk. Kayak ini juga gold pin tuh, canggih ya kalau Sanken. Itu ya, paling tipsnya sesuaikan aja ya sama kebutuhan. Kalau prioritas harga murah ya ambil murah, yang standar aja. Kalau butuh plasma cluster, daripada beli air purifier nggak dingin, mending beli AC yang ada plasma cluster. Itu aja ya review dari saya. Terima kasih sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.